Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini menjadi pembuka keberkahan untuk hati dan pikiran kita hari ini. Sahabat sekalian, pernahkah kita bertanya, seberapa gelap sisi malam bagi sebagian orang? Sejauh apa seseorang bisa dijual, diperlakukan seperti barang, hingga akhirnya memutuskan untuk melawan dengan darah? Apakah kisah ini hanya terjadi dalam fiksi, atau nyata di sekitar kita, hanya saja luput dari mata? Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah perjalanan seorang perempuan yang bertahan di tengah malam paling gelap dalam hidupnya. Sebuah malam yang mengubah segalanya. Hujan mengguyur kota. Lampu-lampu jalan berpendar sayu seperti berkabung. Di dalam mobil tua dengan jendela berembun, Lira duduk membeku. Umurnya belum 20. Matanya kosong, rambutnya kusut, tapi sorotnya menyala, meski redup. Laki-laki tua di sebelahnya menyalakan rokok, lalu menghembuskan asap ke arah kaca depan. Yang ini bayarannya tinggi. Katanya dia suka yang tampak rapuh. Katanya dengan nada malas. Lira tak menjawab. Ia hanya menunduk. Dalam pikirannya, ia menghitung. Ini yang keberapa minggu ini? Sudah tidak bisa mengingat. Apa kau dengar? Jangan macam-macam. Kalau gagal, kau tahu akibatnya. Ucap laki-laki itu lagi sambil menoleh. Menepuk pipinya dengan kasar. Tangan Lira mengepal pelan. Tapi wajahnya tetap tenang. Satu kalimat berputar dalam kepalanya. Seperti mantra. Malam ini aku akan melawan. Kalau harus berakhir, lebih baik dengan luka daripada dijual lagi. Mobil berhenti di depan hotel besar. Bukan tempat murahan seperti biasanya. Pintu dibuka oleh petugas valet. Lira turun perlahan. Tubuhnya melangkah ke dalam lobi dengan gaun hitam pinjaman. Tapi hatinya telah berubah. Kali ini, bukan lagi gadis pasrah. Malam ini, ia mencari kesempatan. Senyuman manis menyambutnya di lantai 7. Seorang pria muda berjas biru berdiri dengan segelas anggur di tangan. Akhirnya datang juga. Katanya, kau lebih cantik dari yang kubayangkan. Lira membalas senyuman itu. Kau suka perempuan rapuh? Tanyanya lirih. Pria itu tertawa kecil. Kau akan tahu nanti. Tapi yang pria itu tidak tahu adalah, di balik gaun lusuh, Lira menyelipkan sesuatu. Bukan rasa takut. Bukan pula air mata, tapi niat yang tajam. Dan malam itu baru saja dimulai. Lorong hotel mewah itu sunyi. Hanya suara langkah kaki Lira yang bergema lembut di atas karpet merah marun. Ia berjalan di belakang pria muda yang memegang kartu akses kamar. Wajah pria itu tenang. Matanya sesekali menoleh ke arah Lira dan tersenyum dengan sikap ramah yang dibuat-buat. Namaku Arga, ucapnya sambil membuka pintu kamar. Kau boleh panggil aku apapun malam ini. Asal kau tidak menolak permintaan terakhirku. Lira masuk pelan. Matanya menyapu ruangan yang terang dan rapi. Tempat tidur besar, cermin besar di dinding, dan sebuah pisau buah kecil di atas nampan berisi apel. Jarak dari meja ke ranjang hanya beberapa langkah. Arga duduk di tepi ranjang, membuka dasinya perlahan. Santai saja. Aku bukan monster. Aku cuma menyukai kelembutan. Lira melangkah ke jendela, membuka sedikit tirai dan menatap kelap-kelip kota di bawah sana. Di balik punggungnya, Arga mendekat. Tangannya perlahan menyentuh bahu Lira. Dingin tapi terkendali. Apa kau takut? Bisiknya. Lira menjawab tanpa menoleh. Takut itu sudah lewat, Mas. Yang tersisa cuma diam. Arga terkekeh pelan. Ia mengira sedang berhadapan dengan boneka yang rusak. Tapi ia salah. Lira sudah mencatat di mana letak pisau buah. Tangannya tadi sudah menyentuhnya saat pura-pura mengambil apel. Tapi belum saatnya. Ia butuh tahu lebih banyak. Butuh waktu untuk berpura-pura. Saat Arga berbaring di ranjang dan menepuk sisi kosong di sebelahnya, Lira ikut rebah dengan tenang. Tangannya di bawah bantal, menyentuh ujung spray. Lalu mengusap perlahan untuk merasakan tekstur karpet, mencatat jalan keluar. Beberapa menit kemudian, suara Arga memudar. Nafasnya berat.
Mabuk anggur dan lelah bercampur. Lira duduk perlahan, menatap wajah pria yang tadi memegang kendali. Tangannya meraih pisau kecil itu, mengangkatnya tinggi. Tapi ia urungkan. Belum sekarang. Ia butuh waktu. Arga hanya bagian pertama. Lira lalu menyembunyikan pisau itu di balik celana dalamnya. Rapat dan tak terlihat. Ia mengenakan kembali gaunnya dan membuka pintu perlahan. Di lorong, telepon genggamnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari lelaki tua yang mengantarnya tadi. Ada satu lagi. Kau dijemput 5 menit lagi. Lokasi pindah. Siapkan mentalmu. Yang ini agak gila. Lira menatap layar ponsel lama-lama. Napasnya berat. Tapi wajahnya tak gentar. Pisau itu masih bersamanya. Dan amarahnya tumbuh subur. Ia berjalan menuju lift. Matanya menatap kosong. Tapi pikirannya tajam. Pria pertama selamat. Untuk sementara. Tapi yang kedua, mungkin tidak. Mobil van tua berwarna abu-abu berhenti di dekat gudang kosong yang tak berlampu. Lira duduk di bangku belakang, menggigit bibirnya pelan. Lelaki tua yang menjemputnya tidak berkata apa-apa kali ini. Hanya memberikan tatapan cepat di kaca spion, seolah ingin memastikan Lira masih bernapas. Masuk. Dia sudah tunggu, ucapnya singkat. Lalu menyalakan rokok tanpa menoleh. Lira turun tanpa suara. Angin malam menusuk kulitnya, membawa bau besi karat dan tanah basah. Gudang itu gelap, dengan lampu gantung yang hanya berkelap-kelip di satu sisi. Pintu besi digeser paksa dan suara gesekannya membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam, seorang pria berbadan besar berdiri dengan jaket kulit dan sepatu bot tinggi. Tangannya memegang rantai plastik, dan di lantai ada kasur tipis penuh noda. Bagus, yang ini masih muda, katanya sambil mendekat, mengamati Lira seperti barang pameran. Lira tidak bereaksi. Ia hanya menatap pria itu datar. Tapi dalam benaknya, satu persatu rencana telah disusun. Pisau kecil masih tersembunyi di balik tubuhnya. Pria itu mendekat, meraih pergelangan tangannya kasar. Sini, aku gak suka perempuan yang banyak gaya. Lira pura-pura terkejut, menarik tangannya, menggigit bibir. Jangan keras-keras, nanti yang di luar dengar. Justru itu yang bikin tambah seru. Pria itu mendorongnya ke kasur. Seketika tali plastik melilit pergelangan kakinya. Cepat dan brutal. Lira menahan napas. Ia menggeliat, berpura-pura panik. Tolong jangan seperti ini. Pria itu tertawa puas. Nah, begitu dong. Jeritan itu mahal. Tapi detik berikutnya, Lira menggeliat ke sisi kasur, meraih balik pinggangnya. Pisau kecil ditarik secepat kilat dan dalam satu gerakan, ia menyabet paha pria itu sekuat tenaga. Aarg! Dasar jalang! Pria itu terhuyung ke belakang, darah menyembur dari paha kirinya. Lira bangkit, melepaskan diri dari lilitan tali dengan tenaga sisa. Ia sempat terpeleset, tapi cepat berdiri lagi. Pria itu mencoba meraih pipa besi di sudut ruangan. Tapi Lira lebih cepat. Ia menendang wajah pria itu hingga ambruk ke lantai. Tanpa pikir panjang, ia lari keluar dari gudang. Kaki telanjang menyentuh kerikil dan tanah basah. Nafasnya putus-putus. Tapi ia tidak berhenti. Tidak menoleh ke belakang. Di tangannya masih menetes darah pria tadi, bercampur dengan darahnya sendiri dari siku yang tergores saat melarikan diri. Di ujung jalan, sebuah motor berhenti. Seorang pria berhelm hitam menoleh ke arahnya. Kau Lira? Lira mengangguk. Masih terengah. Naik. Cepat. Tanpa pikir panjang, ia meloncat ke atas motor. Angin malam menerpa wajahnya saat motor melaju. Tapi yang ia pikirkan hanya satu. Yang ketiga. Dan ini akan menjadi akhir bagi salah satu dari mereka. Motor berhenti di depan sebuah bangunan tua tanpa pelang. Hanya lampu kuning remang di atas pintunya. Dindingnya terbuat dari bata kasar, sebagian menghitam karena lembab. Pria berhelm menoleh, menatap Lira dengan ekspresi datar. Masuk. Dia tunggu di dalam. Katanya jangan lama. Lira turun tanpa bertanya. Sepasang sandalnya hilang entah sejak kapan,
Telapak kakinya berdebu dan berdarah. Tapi ia tetap melangkah, membawa pisau kecilnya yang kini dibungkus kain robek. Nafasnya berat, tapi matanya tak menunjukkan ketakutan. Pintu kayu tua itu terbuka sendiri. Di dalamnya, ruangan sempit tanpa jendela, hanya sebuah kursi logam dan meja kecil di sudut. Duduk di kursi itu, seorang pria bertubuh tegap dengan sorot mata tajam, seperti binatang pemburu. "Kau terlambat," katanya. Suaranya dalam dan tanpa emosi. Lira berdiri di ambang pintu, tidak menjawab. "Aku tahu apa yang kau lakukan tadi. Sudah 2 tempat kacau. Kau pikir bisa lepas begitu saja?" Lira menatap pria itu tajam. "Aku tidak akan dijual lagi malam ini." Pria itu berdiri. Tubuhnya tinggi, mengenakan kaos hitam dan celana jeans. Di balik bajunya terselip senjata tajam. Ia berjalan pelan ke arah Lira. Setiap langkahnya menggema di ruangan kosong itu. "Sudah terlambat. Kau sudah rusak. Tak ada jalan keluar untukmu sekarang." Lira merapat ke dinding. Pisau di tangannya digenggam lebih erat. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena siap. "Aku lebih baik mati daripada hidup sebagai milik kalian," bisiknya. Pria itu menyeringai. "Mati. Kau akan mati. Tapi pelan-pelan." Ia menerjang cepat. Satu tangan meraih leher Lira. Tapi gadis itu sudah bersiaga. Pisau kecil itu disabetkan ke arah perutnya. Pria itu mengaduh, tapi tidak terjatuh. Ia membalas dengan pukulan keras ke wajah Lira. Tubuh Lira membentur dinding. Darah keluar dari bibirnya. Namun sebelum pria itu sempat menyerang lagi, Lira bangkit dengan teriakan dari dalam dadanya. Ia melompat, membenamkan pisau ke leher pria itu. Keli. 2 kali. Darah memancar ke dinding. Pria itu mundur, tersungkur ke lantai. Napasnya berat dan terputus-putus. Matanya terbuka, menatap Lira seperti ingin bicara. Tapi suaranya hanya menjadi gelembung darah. Lira berdiri di atas tubuhnya. Tubuhnya penuh luka, tangan berlumur darah. Tapi malam itu, ia yang menang. Pintu di belakangnya berderit. Seorang wanita tua berdiri di sana. Rambutnya beruban. Matanya tajam tapi lembut. "Lira," ucapnya lirih. Lira menoleh, menahan tubuhnya yang hampir roboh. "Siapa kau?" "Aku datang menjemputmu." "Sudah cukup. Kau sudah berjuang." Dan malam itu, Lira melangkah keluar dari tempat paling gelap yang pernah ia masuki. Tidak sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk melawan dengan darah. Langit mulai memudar dari gelap ke biru keabuan. Udara masih dingin, namun fajar segera tiba. Lira duduk di bangku kayu sebuah rumah tua di pinggir kota. Tubuhnya dibalut selimut tipis. Luka di pipi dan tangannya telah dibersihkan seadanya. Wanita tua yang menyelamatkannya tengah menjerang air di dapur kecil, sambil sesekali menatap ke arah Lira dengan mata cemas yang sulit disembunyikan. "Namaku Bu Salma," ucap wanita itu akhirnya, sambil menuang air panas ke dalam cangkir. Lira menerimanya pelan. Tangannya gemetar saat memegang gelas. "Kenapa kau tolong aku?" tanyanya lirih. Bu Salma duduk di hadapannya. "Karena aku dulu juga pernah seperti kamu. 20 tahun lalu. Tempat itu bukan cuma menjual tubuh, tapi merenggut jiwa." Lira menunduk. "Aku pikir aku sudah mati di dalam. Tapi malam itu, aku tak ingin lagi diam." "Apa mereka tahu kau hidup?" tanya Bu Salma pelan. "Aku tidak tahu. Tapi aku yakin mereka akan mencariku." Keheningan turun di antara mereka. Lira memandangi tangannya sendiri. Luka-luka kecil terlihat di jari, sisa perjuangan malam itu. Tapi luka yang lebih dalam, tersembunyi di tempat yang tak bisa dijahit. "Aku membunuh 3 pria malam ini," gumamnya tanpa menatap siapapun. Bu Salma tidak terkejut. Ia hanya menatap Lira dalam-dalam. Tidak semua darah yang tumpah adalah dosa. Kadang, itu harga yang dibayar untuk bertahan. Suara ayam jantan terdengar dari kejauhan. Hari telah berganti. Tapi bagi Lira, waktu seperti berhenti di satu malam itu. Malam di mana ia kehilangan sisa masa lalunya.
dan sekaligus mulai menulis kisah barunya. Tiba-tiba, suara motor terdengar dari arah jalan tanah. Lira berdiri refleks. Gelasnya jatuh ke tanah. Bu Salma bangkit pelan, menahan bahu Lira. Tenang. Itu temanku. Dia bisa bantu kita keluar kota. Kau tak bisa tinggal di sini lama. Lira menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus kemana. Kemanapun kau pergi, jawab Bu Salma lembut. Jangan biarkan mereka membawamu kembali. Lira menatap horizon. Matahari pertama muncul, memantul di rambutnya yang kusut. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia menatap masa depan, bukan dengan harapan, tapi dengan keberanian. Mobil tua berwarna krem melaju pelan di jalan desa yang masih berkabut. Di kursi belakang, Lira duduk diam mengenakan jaket lusuh dan topi rajut untuk menutupi sebagian wajahnya. Bu Salma duduk di depan, berbicara pelan dengan sopir, seorang pria parubaya bernama Pak Ranu, yang dikenal sebagai orang kepercayaan lama di kalangan penyintas. Semua sudah diatur, kata Bu Salma sambil menoleh ke Lira. Kita akan menuju kota kecil di utara. Ada tempat aman di sana. Tak ada yang akan mengenalmu. Lira hanya mengangguk. Wajahnya lelah. Matanya sembab karena tidur yang tak pernah datang sejak malam berdarah itu. Tapi di balik lelahnya, ada sorot lain, keteguhan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka berhenti di sebuah rumah kayu di lereng bukit. Sederhana, sepi, dan jauh dari siapapun. Seorang perempuan muda menyambut mereka, mengenalkan diri sebagai Aira, pengasuh tempat aman itu. Rumah itu digunakan untuk menyembunyikan para gadis yang berhasil melarikan diri dari jaringan gelap perdagangan manusia. Selamat datang, Kak. Di sini, kamu bukan siapa-siapa. Dan itu yang membuatmu aman, kata Aira sambil tersenyum hangat. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Lira mulai belajar kembali memasak, menyapu halaman, bahkan membantu Aira merawat tanaman. Tapi meski tubuhnya menjalani rutinitas baru, pikirannya tetap menyimpan rekaman malam yang tak akan pernah hilang. Setiap bayangan wajah para pria yang ia hadapi, setiap tetes darah yang terciprat, hadir dalam mimpinya, menunggu di balik kelopak mata. Suatu malam, Lira duduk di teras rumah kayu itu, menatap bulan yang menggantung rendah. Bu Salma datang membawakan teh jahe. Kau belum tidur lagi? Tanyanya. Lira menggeleng. Kadang aku merasa mereka masih mencariku. Seperti bayangan yang menempel di kulit. Kau akan selalu merasa diburu. Tapi bukan karena mereka masih mencarimu. Karena luka itu butuh waktu. Ujar Bu Salma pelan. Lira menatap cangkirnya. Bagaimana bisa aku hidup normal setelah ini? Bu Salma tersenyum kecil. Kau tidak perlu hidup seperti orang lain. Kau hanya perlu hidup dan bertahan. Itu sudah cukup mulia. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Salah satu media lokal memberitakan pembunuhan 3 pria malam itu. Tapi tidak disebutkan nama Lira. Tidak ada saksi. Tidak ada laporan. Hanya desas-desus. Polisi menyebutnya sebagai insiden antar kelompok. Lira membaca berita itu tanpa ekspresi. Ia hanya meletakkan koran kembali ke atas meja, lalu berdiri dan melanjutkan menyapu halaman. Di tempat yang jauh dari sorotan dunia, ia hidup sebagai hantu dari masa lalunya sendiri. Tapi juga sebagai jiwa yang berhasil keluar, meski berdarah, meski tanpa nama. Matahari sore merayap pelan ke balik bukit, menyinari ladang kecil di depan rumah kayu tempat Lira tinggal. Ia berdiri di sana, memandangi langit jingga, tangan mengelus tanah yang baru saja ia tanami. Suara burung berkicau lembut, membawa kedamaian yang jarang ia rasakan sejak malam itu. Waktu berjalan. Luka di kulitnya mulai sembuh. Tapi yang paling sulit adalah melawan bayangan yang terus menghantui pikirannya. Namun, ia belajar satu hal penting dari Bu Salma dan Aira. Keberanian tidak selalu harus meledak dengan kekerasan. Kadang keberanian adalah memilih untuk hidup, meski dengan beban yang berat. Suatu hari, Lira duduk bersama Bu Salma di teras. Mereka memandang cakrawala yang luas dan sunyi. Kau tahu, kata Lira, malam itu aku memilih melawan bukan hanya untuk diri sendiri.
Tapi agar perempuan lain tidak harus mengalami seperti aku. Bu Salma tersenyum. Itu adalah awal dari perubahan. Lira, kau bukan lagi korban. Kau adalah pejuang. Lira mengangguk pelan. Ia tahu jalan di depan tidak mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya bertahan, tapi mulai hidup. Dengan luka, dengan rasa sakit, tapi juga dengan harapan. Malam yang penuh darah itu mengajarkannya satu hal. Kadang kita harus jatuh dan terluka untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Dan dari kegelapan, cahaya selalu terbit.